Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak yang soleh-soleha? Semoga selalu sehat ya kak, dan masih semangat untuk mengikuti KBM daring hari ini. Berjumpa lagi dengan Bu Resti di pembelajaran tematik tema 5D subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Kita langsung saja ya kak ke pembelajaran pertama. Rutin berolahraga baik bagi tubuh. Salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah peredaran darah kita akan mengalir lancar. Bila darah mengalir lancar, maka seluruh tubuh kita itu akan mendapatkan zat gizi dan oksigen dengan cukup. Nah, gangguan kesehatan pun tidak akan kita alami. Nah, gangguan kesehatan pada darah itu adalah contohnya adalah tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ini dikarenakan dikatakan rendah jika besar tekanan darah kurang dari 90 mmHg pada sistolik pada bilangan atas atau 60 mmHg pada diastolik bilangan bawah. Nah, tekanan darah rendah ini dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan sodium dan banyak minum air putih. Nah, makanya kakak di rumah, walaupun belajar di rumah, daring di rumah, maka kakak juga harus banyak minum air. Mengingat kembali pengetahuan kita mengenai sistem peredaran darah manusia. Sini Bu Resti akan sedikit mengulasnya. Ayo sekarang buka buku paket tematiknya halaman 58. Di situ ada 3 soal dan Bu Resti akan membahasnya. Yang pertama, peran sistem peredaran darah itu adalah mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, dan menyalurkan suhu tubuh secara merata. Kemudian soal nomor 2, organ peredaran darah dan fungsinya. Organ peredaran darah itu adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi mengatur dan mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Organ peredaran darah kita itu meliputi yang pertama ada jantung. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri dan berfungsi sebagai pemompa darah. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Fungsinya yaitu mengangkat darah ke seluruh tubuh. Kemudian soal yang nomor 3, peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda ini adalah darah dalam tubuh kita mengaliri tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 2 di buku paket halaman 61. Setiap aktivitas yang dilakukan itu membutuhkan tubuh yang sehat. Bila tubuh kita sehat, maka kita pun akan leluasa melakukan apapun dengan baik, termasuk menari. Nah, menari yang luwes ini juga tentu memerlukan kondisi tubuh yang baik. Selain gerak tari yang luwes, tari itu juga membutuhkan properti. Nah, properti tari itu merupakan alat atau benda yang dipakai atau yang dimainkan oleh penari di atas panggung. Fungsi dari properti tari ini yaitu yang pertama, memperjelas tema suatu tarian. Yang kedua, karakter tokoh yang ditarikan, dan yang ketiga, kisah cerita dalam tarian tersebut. Untuk menari
dengan luas, kita pun juga butuh energi. Energi dalam tubuh kita itu tidak akan ada jika darah kita tidak mengalir dengan lancar. Nah, darah ini merupakan komponen tubuh yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena darah itu berperan mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan bahan lainnya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, darah ini juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Darah itu adalah suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, komponen darah itu ada pembuluh darah. Yang kedua ada plasma darah. Yang ketiga ada sel darah merah. Yang keempat ada sel darah putih. Dan yang terakhir ada keping darah. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang komponen-komponen darah. Tadi komponen darah itu ada apa saja? Ada plasma darah, sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan juga keping darah. Baik, komponen darah yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah plasma darah. Plasma darah ini memiliki 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% itu adalah air. Kemudian ciri-ciri yang kedua, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan juga hormon. Ciri-ciri yang ketiga, membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen darah yang kedua itu adalah sel darah putih. Memiliki ciri-ciri yang pertama, mengandung protein hemoglobin. Ciri yang kedua, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Ciri yang ketiga, berfungsi mengangkat karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen darah yang ketiga itu ada sel darah putih atau leukosit. Memiliki ciri-ciri berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Ciri-ciri yang kedua itu adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, komponen darah yang terakhir itu ada keping darah. Keping darah ini memiliki 2 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Ciri yang kedua itu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Jadi, ketika kakak itu mengalami luka, nah, keping darah ini akan bekerja membantu untuk menyembuhkan luka kakak tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia yang sering muncul pada peredaran darah kita itu adalah tersumbatnya aliran darah dalam pembuluh darah. Penyumbatan ini dapat disebabkan oleh timbulnya kolesterol atau timbulnya senyawa zat kapur. Nah, gangguan pada organ peredaran darah juga dapat terjadi karena pelebaran pembuluh darah. Contoh penyakit atau gangguan peredaran darah pada manusia itu ada stroke, varises, serangan jantung, ambeien atau wasir, dan juga anemia. Nah, sekian pembelajaran tematik hari ini. Semoga ilmu yang Bu Resti sampaikan ke kakak-kakak selalu bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu berolahraga, makan makanan bergizi, sering mencuci tangan, dan memakai masker ketika kalian bepergian di luar. Di sini Bapak dan Ibu guru selalu merindukan kalian untuk hadir di sekolah kembali. Sekian pembelajaran dari Bu Resti. Apabila banyak salah, Bu Resti mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.